Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Bertemu lagi dengan saya Dila Suryani Putri. Di video kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana mengestimasi regresi linier dengan menggunakan teknik matriks pada aplikasi Saza. Pertama, kita akan mengestimasikan regresi linier sederhana yang mana hanya menggunakan satu variabel bebas. Tuliskan perintah yang telah ada pada buku penuntun di kolom editor. Pada beberapa bagian menyesuaikan data yang kita gunakan, seperti pada baris pertama, kedua, ketiga, dan 10. Selanjutnya kita copy beta hat dan steror pada Microsoft Excel. Kemudian hitung T-hitung dengan rumus beta dibagi standar error. T-hitung ini bertujuan untuk mengetahui apakah H0 atau H1 diterima atau ditolak dengan melakukan uji statistik. Apabila pada uji hipotesis ini nilai T-hitung lebih kecil dari T-tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang mana variabel bebas tidak berpengaruh pada jumlah produksi dan sebaliknya. Kemudian ini merupakan tabel T-tabel. Dikarenakan pada pendugaan awal hipotesis tidak menunjukkan arah positif atau negatif pada pendugaan, maka menggunakan two-tailed test. Kemudian signifikan level, di mana pada signifikan level ini paling besar yaitu 10% dan yang paling kecil yaitu 0,1%. Signifikan level ini merupakan taraf error di mana batas toleransi kesalahan yang kita berikan pada penelitian kita, di mana di sini saya memilih 5%. Pada degree of freedom ini, cara mencarinya yaitu terdapat rumus, di mana rumusnya DE sama dengan N merupakan nilai observasi dari data yang kita punya. Kemudian minus K merupakan berapa variabel bebas yang kita gunakan. Dan minus 1. Pada data penelitian ini, saya menggunakan observasi 40, nilai K variabel bebasnya 1, luas lahan, dan 1. Kemudian didapatkan pada degree of freedom yaitu 38 dan signifikan levelnya 5%, yaitu didapatkan hasil 2,024. Selanjutnya hasil yang kita lihat pada tabel tadi kita pindahkan kepada Excel supaya mudah, yaitu 2,024 pada T-tabelnya. Dan selanjutnya kita lakukan uji statistik dengan T-hitung dan T-tabel. Ini menunjukkan nilai T-hitung lebih besar dari nilai
T-tabel, yaitu 5,001017 lebih besar dari 2,024, yang berarti pada H0 ditolak dan pada H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel luas lahan berpengaruh pada jumlah produksi yang dihasilkan. Kemudian file editor ini dapat kita simpan pada Word dengan cara yaitu Ctrl A, kemudian copy, kita buka, kita paste. Selanjutnya lakukan yang sama pada kolom Shazam. Itu Ctrl A, kita copy, dan kita paste di Word. Untuk tidak dianjurkan untuk mengganti jenis huruf karena dapat mengubah tata letak dan membuat data tidak teratur. Langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu pada percobaan pertama, yaitu tadi mencoba uji regresi linier sederhana. Kemudian selanjutnya kita dapat melakukan uji yaitu regresi linier berganda, di mana mencoba kepada keempat variabel bebas tersebut, di mana yang diganti cukup pada baris kelima, itu ini ditambah dengan variabel yang kita punya. Dan selanjutnya pada baris ke-10, di mana pada ini kita menggunakan rumus tadi, yaitu df sama dengan n merupakan observasi kita berapa, kemudian k variabel bebas kita berapa yang kita gunakan, dan min 1 yaitu rumus di sini karena sampel saya 40, jadi df sama dengan 40 diminus variabel bebas saya 3 dan minus 1. Dan didapatkan berarti 36. Selanjutnya dapat kita run. Lakukan step yang sama Pak, seperti pada regresi linier sederhana tadi. Sama halnya seperti tadi, kita menggunakan di two-tailed test karena kita tidak mengetahui variabel tersebut pengaruh positif atau negatif, dan kita pilih pada significant level di 5%. Kemudian pada degree of freedom kita pindah pada 36. Di mana pada 36 ini dengan 5% didapatkan 2032. Kita pindah pada Excel, tabel sama dengan
2,032. Nah, jadi dapat dirumuskan pada X1 pada luas lahan T hitung lebih besar T hitung lebih kecil daripada T tabel, di mana menunjukkan bahwa HO diterima sementara H1 ditolak, yang mana menunjukkan bahwa luas lahan tidak berpengaruh pada jumlah produksi yang dihasilkan. Kemudian pada ketiga yaitu benih bibit, di mana T hitung lebih besar dari T tabel, yang mana H0 ditolak dan H1 diterima, yang mana menunjukkan bahwa pada variabel bebas bibit berpengaruh pada jumlah produksi yang dihasilkan. Kemudian pada S3 yaitu jumlah tenaga kerja, di mana T hitung lebih besar dari T tabel, yang menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, di mana berarti variabel tenaga kerja berpengaruh pada jumlah produksi yang dihasilkan. Sekian bagaimana tahapan mengestimasikan regresi linier dengan teknik matriks pada aplikasi SASDAM. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada video selanjutnya.